Bab 7, Pernikahan Part 1. Pernikahan yang diimpikan setiap wanita adalah menikah dengan laki-laki yang dicintainya, dan juga laki-laki yang mencintainya. Bukan hanya sekedar pesta mewah yang gagap gempita. Bukan hanya dilihat dari gedung super wah, makanan berkelas atau tamu petinggi penting. Itu tidak penting bagi seorang wanita. Yang terpenting adalah siapa yang bersamanya di pelaminan. Dan dia sudah berdiri di samping suaminya. Mereka sudah sah sebagai sepasang suami istri. Ini adalah pernikahan yang membuat iri seluruh wanita di negeri ini. Mungkin mereka tersenyum dan mengucapkan selamat pada Dania. Namun dalam hati mereka mengututi mempelai wanita, kenapa bukan dirinya? Hari ini Dania terlihat cantik dalam balutan baju pernikahan berwarna putih. Wajahnya juga full dengan senyuman. Sungguh dia sangat pandai berakting. Tolong beri dia penghargaan pernikahan termenyedihkan. Di sampingnya Saga berbalut setelan jas sungguh terlihat sangat tampan. Para wanita tidak henti takjub dan memujinya, berharap dia adalah suaminya. Mereka menerima ucapan selamat. Tegakkan kepalamu, kau tidak perlu menundukkan kepalamu kepada mereka. Saga berbicara di telinga Dania saat melihat istrinya itu berulang kali menundukkan kepala menerima ucapan selamat daripada tamu. Kau hanya perlu menundukkan kepalamu kepadaku. Baik. Dan di hari pernikahannya inilah Dania mulai menyadari seberapa besar kekuasaan dan tingginya posisi suaminya. Apa itu membuatnya senang? Tidak. Tangan kanannya sudah terkepal gemetar dan berkeringat. Ayah yang sudah menjual putrinya itu terlihat sangat bahagia. Dia bisa menyelamatkan perusahaan dan kehormatannya juga bertambah. Ibu tiri itu tersenyum dengan sangat senang. Telah bisa membuang anak yang bukan darah dagingnya pergi dari keluarga tanpa perlu repot ia usir. Sementara wanita itu adik tiri Dania. Risha terlihat penuh kecewa. Dia marah dan kesal ketika melihat laki-laki yang menjadi suami kakak tirinya. Ternyata sangat tampan. Kalau tahu begini tentu dia yang memilih untuk dinikahkan. Tatapan penuh kebencian ia layangkan kepada saudara tirinya Dania. Sementara yang lain terlihat menikmati pesta. Ada seorang laki-laki yang terpuruk kecewa. Dialah Raksa, adik tiri Dania. Walaupun mereka berbeda ibu, namun mereka hidup dengan saling menyayangi. Dia merasa sedih karena gagal melindungi kakak perempuan dari kerakusan ayahnya. Dia berjalan lesu, tidak mempedulikan para wanita yang mencoba untuk mendekat dan menyapanya. Dia memilih berjalan menyusuri ruangan lain yang lenggang, di luar aula utama tempat pesta berlangsung. Kak Nia? Betapa terkejutnya ia ketika mendapati kakak perempuannya, mempelai pesta ini sedang duduk di ujung ruangan. Di depannya ada sebuah taman. Lampu-lampu taman menyala membuat terlihat terang. Tapi tidak jauh dari kakak perempuannya, dia melihat dua laki-laki berdiri dengan sigap. Bukankah mereka petugas penjaga? Ia berjalan mendekat. Kak Nia! Gadis itu terkejut. Dia buru-buru menyeka matanya dengan sapu tangan yang dipegangnya, mencari asal suara. Dua orang petugas yang tadi berada di jarak cukup jauh berlari mendekat. Tidak apa-apa, Pak. Dia adik saya. Dan dia terkejut ketika tiba-tiba salah satu pengawal itu sudah memegang tangan adiknya. Tolong lepaskan tangan Anda. Maaf, nona muda. Mereka membukukan kepala lalu beranjak, berdiri di posisi semula. Kenapa kakak di sini? Raksa duduk di samping Dania, menggenggam tangan wanita itu erat. Tuan Saga menyuruhku mencari udara segar karena melihatku sudah kelelahan. Lihat. Dania menunjuk dengan ekor matanya. Mereka mengikutiku sesuai perintah Tuan Saga. Maafkan aku, Kak. Kenapa? Karena aku tidak bisa melindungi Kak Nia dari keserakahan ayah dan ibu. Kalau saja mereka memilih bangkrut dan merintis semuanya dari awal, mereka tidak perlu mengirimimu ke tempat ini. Raksa, Kak Nia baik-baik saja. Suami Kak Nia orang baik kok. Apa ada orang baik yang meminta anak gadis sebagai alat pembayaran utang? Tidak, orang tua kita pun, ataupun dia, sama-sama manusia jahat. Dania melihat sekeliling. Dia takut ada yang mendengar ucapan adiknya. Jaga bicaramu. Apa aku akan dia bunuh kalau ketahuan memakinya? Raksa, jangan begitu. Jangan bicara sembarangan yang akan mengancam jiwamu. Kak Nia akan melewati ini semua dengan baik. Percayalah. Bagaimana aku bisa percaya, Kak? Aku tahu dia laki-laki seperti apa. Rumor tentangnya tidak akan muncul tanpa alasan. Dan dia menyentuh kepala adiknya lembut. Aku percaya kalau kau mencintaiku, Raksa. Tapi kumohon, demi keselamatan hidup dan masa depanmu, kau harus mulai menjaga sikap dan kata-katamu. Terutama suamiku, karena aku sendiri belum tahu sekejam apa atau seburuk apa hal yang bisa dilakukannya kemudian hari. Maaf, nona muda, Tuan muda memanggil Anda untuk masuk kembali ke aula. Oh, baiklah, aku sudah merasa segar. Mari kita kembali. Dan dia menarik tangan adiknya. Ayo masuk, tersenyumlah dan nikmati pestanya.
Walaupun ia sendiri tahu, ia tidak menikmati pesta meriah ini sama sekali.